Nah, jadi setelah kematian Buck di part sebelumnya yang sudah dibunuh oleh Linji dengan sangat gampangnya kemarin, plot kemudian berpindah kembali ke Church of the Dome di mana Rodney terlihat langsung muntah darah karena backlash atau efek dari kematian Buck tersebut. Dan bukan hanya Rodney, dikatakan Silver Placenta juga menerima damage sehingga terlihat seperti menggeliat kesakitan dan muncul luka-luka yang kemudian berubah menjadi corak-corak hitam. Nah, Rodney sebenarnya ingin menyentuh atau membantu artefak tersebut, namun tidak berani dan berujung hanya bisa memutari si Silver Placenta ini dengan kebingungan. Sambil bertanya, apakah kamu ketakutan, apa ada yang melukaimu dan sebagainya. Meskipun si Silver Placenta ini tidak menjawab balik juga. Nah, Rodney kemudian berkata kepada si Placenta ini untuk memberikan kekuatan lagi kepada dia atau Rodney ini, supaya Rodney yang merupakan pelayan bagi Silver Placenta ini, katanya, supaya bisa balas dendam kepada siapapun yang melukai dia. Nah, sampai sini bisa disimpulkan bahwa memang Silver Placenta ini berperan mirip-mirip seperti Magic Egg Mirror ya, dimana sebagai media untuk bisa mensummon sebuah makhluk dari Dream Realm. Yang menurut teori, makhluk inilah yang mungkin ya adalah dewa yang nyolong kekuatan dari si Walpurgis. Nah, namun setelah Rodney meminta kekuatan ini, tanpa diduga Silver Placenta tersebut beregenerasi kembali sehingga luka-luka yang dialaminya pun kian pulih dengan cukup cepat lalu bercahaya terang. Bersamaan juga dengan ornamen di tongkat Rodney yang juga menyala terang. Cuman memang menyisakan ornamen milik Buck yang masih remang-remang karena menandakan bahwa kekuatan milik Buck itu sudah hilang dan tidak bisa kembali lagi meskipun dengan bantuan artefak-artefak yang ada di situ. Setelah itu Rodney berterima kasih kepada si Placenta ini kemudian mengatakan bahwa dia akan menghancurkan seluruh musuh mereka atau berjanji lah. Sebelum kemudian si saintis datang, meskipun tidak dijelaskan ini saintis yang mana yang muncul ya, apakah si Cheryl atau Angelina, tapi saintis ini mengatakan bahwa jiwa Buck saat itu tidak bisa ditemukan dan tentunya Buck tidak bisa dibangkitkan kembali seperti sebelumnya. Nah, sampai sini Rodney pun tidak lagi meremehkan si Linji dan justru menjadi sangat waspada kepada Linji karena seharusnya makhluk tingkat supreme pun yang memang sudah di tingkat supreme ya, bukan seperti Buck yang hasil buff-buffan dari si Rodney, itu seharusnya juga butuh usaha yang lumayan lah untuk membunuh si Buck ini. Tapi nyatanya si Linji ini hanya perlu menjentikkan jari saja. Nah, tapi kemudian ketika salah satu apostle yang punya julukan Full Moon, yang adalah apostle keempat, kemudian melaporkan apa yang terjadi di toko buku Linji dan seberapa tidak berdayanya Buck ketika terbunuh sebelumnya, yang lagi-lagi membuat Rodney meragukan pemahaman dia tentang kekuatan yang selama ini dia pahami. Dimana dia selama ini kan juga terobsesi ingin menjadi lebih kuat dan mencari-cari info meneliti tentang kekuatan ini ya. Namun menurut pengetahuan yang dia punya, kekuatan yang disuguhkan oleh Linji itu seharusnya mustahil di dunia nyata ini dan seharusnya hanya bisa dilakukan atau hanya bisa dicapai di dalam Dream Realm saja. Seperti kekuatan Primordial Witch yang dikatakan memang sangat besar, tapi hanya bisa di dalam Dream Realm. Itu pikir si Rodney. Nah, di tengah sumpeknya si Rodney ini muncul seorang pria berjubah hitam berdiri di pojok ruangan dengan ada sebuah logo di jubah tersebut yang adalah sebuah pedang dikelilingi api alias organisasi Flame Sword atau panjangnya itu sebenarnya Path of the Flaming Sword. Ya kita pendekin aja jadi Flame Sword. Nah, si pria ini sepertinya memang kenal dengan si Rodney karena setelah itu mereka berbincang-bincang dan si pria ini menanyakan apa yang Rodney pusingkan pada saat itu. Yang kemudian Rodney menjelaskan tentang kekuatan Linji yang tidak masuk akal sebelumnya. Di mana Linji ini bisa memberikan kekuatan kepada Vincent untuk menekan Church of the Dome, itu aja tidak masuk akal dan setelah itu juga membunuh si Buck dengan cukup gampang. Namun pria jubah hitam dari Flame Sword ini malah memarahi si Rodney karena dinilai terlalu berpihak dan terlalu mengurusi tentang Church of the Dome. Lalu kembali mengingatkan tugas utama Rodney di situ adalah dia harus fokus kepada persiapan ritual untuk melepaskan Bulan dari Dream Realm. Jadi asalkan si Bulan yang mereka maksud ini sudah keluar dari Dream Realm, maka mereka bisa melanjutkan ke rencana selanjutnya. Karena saat itu dari pihak DS Chamber of Commerce pun juga katanya sudah ada tanda-tanda mau ketahuan, kata si pria ini. Jadi sampai sini sudah terungkap bahwa memang peran dari Church of the Dome ini atau lebih spesifiknya si Rodney ini mirip dengan Harris di White Wolf ya. Di mana mereka menjadi antek dari organisasi Flame Sword ini dan bertugas untuk mensummon si Bulan atau makhluk entah apapun itu dari Dream Realm dengan tujuan yang masih belum dijelaskan. Jadi sama seperti si White Wolf atau si Harris di mana dia disetir untuk menetaskan Magic Mirror yang kemudian memunculkan Rain God
atau dewa hujan sebelumnya, yang namun untungnya bisa digagalkan oleh si Linji ya. Sedangkan di Church of the Dome ini ada Silver Placenta yang bisa mensummon sosok bulan yang mereka maksud tadi, yang tentu saja bulan ini bukan sosok bulan yang asli seperti yang dikatakan oleh Walpurgis. Jadi entah itu Dream Beast atau makhluk yang lain. Nah, tapi balik lagi si pria dari Flame Sword ini kemudian mengatakan lagi bahwa untuk masalah si Linji tadi, Lord Michael lah atau Tuan Michael yang akan mengurusnya sendiri. Karena si Linji ini sudah 2 kali mengganggu rencana mereka. Jadi rencananya si Tuan Michael yang dimaksud ini akan mengurus si Linji secara langsung. Jadi pokoknya urusan Church of the Dome, Linji sama si Vincent ini, Rodney ini nggak perlu ngurus sama sekali. Pokoknya si Rodney ini harus fokus ke pensumonan si bulannya. Karena Rodney ini ternyata menjadi seorang pop juga karena mereka atau organisasi Flame Sword ini. Jadi tentu saja Rodney harus mematuhi semua perintah mereka. Karena Rodney jadi pop pun juga karena jasa-jasa mereka. Kemudian pria tersebut pun pergi. Nah, identitas si pria jubah hitam ini pun juga tidak kalah menarik, di mana kemudian berdasarkan perkataan si Rodney, pria tersebut merupakan salah satu dari 10 pendiri awal organisasi Flame Sword yang punya kode nama Gabriel. Dan Gabriel inilah yang rupanya juga merupakan pop pertama atau pendiri Church of the Dome sejak awal era ketiga dulu, yang artinya Flame Sword ini setidaknya sudah berdiri sejak awal era ketiga dulu. Atau mungkin bahkan sudah ada sejak kerajaan si Candela masih berdiri. Tapi ini masih dugaan aja ya. Ini masih teori lah untuk kalian semua bisa berkonspirasi. Tapi mungkin kalian di sini sudah ngeh dengan penamaan dari anggota inti Flame Sword ini, di mana dipimpin oleh Lord Michael atau Tuan Michael. Lalu salah satu dari 10 pendirinya tadi bernama Gabriel, yang merujuk kepada nama-nama angel atau malaikat. Jadi kemungkinan besar nanti ada Zadkiel, Uriel, Raphael, dan yang lain-lain jika berdasarkan nama-nama malaikat. Tapi sebelum mulai, seperti biasa jangan lupa like dan subscribe guys untuk support channel ini. Bisa cek juga link description untuk traktir kopi di situ. Semoga video ini menghibur waktu ulang kalian. Terima kasih juga buat yang sudah traktir ya. And let's begin the story. Oke, jadi setelah pertempuran dari si Buck dan Linji pada malam hari sebelumnya, akhirnya pagi harinya Cloud pun datang ke toko Linji atas panggilan si Linji sebelumnya. Yang sekarang bukan hanya ada 1 orang di situ, tapi sudah ada Vincent dengan mata tertutupnya seperti biasa. Nah, di sini dijelaskan Vincent sendiri pada malam itu juga sudah berunding dengan Muen di dalam Dream Realm milik Muen terkait tentunya masalah Church of the Dome. Dan mereka pada akhirnya memutuskan untuk menciptakan satu kepercayaan baru untuk menggantikan Church of the Dome. Dan juga pastinya perlu bekerja sama dengan Secret Tower untuk masalah dokumen resmi dan perizinan lainnya. Nah, setelah Cloud masuk ke toko, seperti biasa dia berbincang sedikit dengan Linji di situ dan berterima kasih juga atas kerjasamanya, yang sebenarnya di sini tuh Cloud menyinggung tentang kejadian dengan Buck sebelumnya, yang akhirnya kan berakhir tidak ada kekacauan yang besar. Nah, namun di situ tentunya Linji hanya mengira Cloud ini berterima kasih atas kepeduliannya terhadap masalah si Vincent. Ya salah paham seperti biasa lah. Yang kemudian untuk detail-detailnya Linji berkata lebih baik Cloud ini langsung bertanya saja kepada Vincent secara langsung terkait masalah Church of the Dome. Nah, Linji lalu mempersilahkan mereka untuk memakai bangunan sebelah atau toko sebelah yang baru saja direnov untuk mendiskusikan tentang apapun yang mau didiskusikan di situ. Sekaligus tentunya karena Cloud ini juga masih belum tahu tentang toko baru Linji tersebut, Linji di situ kemudian menjelaskan bahwa dia mau buka toko baru atau book cafe yang difokuskan untuk ngobrol dan beli-beli minum di situ. Sedangkan toko lamanya ini tetap fokusnya ke jualan buku, dan toko barunya yang tadi akan diurus oleh si Muen, kata si Linji. Yang dalam pandangan si Cloud tentunya ini berarti Boslin akan memperluas pengaruhnya lagi di kalangan para makhluk extraordinary dengan membuka toko lain yang katanya tadi kan untuk ngobrol ya. Artinya mungkin akan digunakan untuk tempat berkumpul para pelanggan toko Linji. Dimana pelanggan Linji kan memang banyak ya dan tidak ada yang beres semua. Dan Cloud atau Secret Tower itu juga yakin selain orang-orang yang mereka tahu seperti Wilde atau Jisixu misalnya, pasti di luar sana masih banyak pelanggan Linji yang lain yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Lalu dengan dibukanya toko baru ini mungkin Boslin ingin menciptakan sebuah semacam organisasi yang kemudian mengumpulkan para orang-orang yang sudah dibesarkan oleh Boslin atau diperkuat ya oleh Boslin dan buku-bukunya seperti Wilde dan Jisixu tadi, termasuk Joseph mungkin. Itu mungkin akan dikumpulkan menjadi satu organisasi beratasnamakan toko baru Linji tersebut. Dan Muen sendiri yang tadi katanya kan akan mengurus toko barunya itu, artinya akan menjadi bisa dibilang seperti juru bicara dari Boslin gitu ya, sebagai seseorang yang dididik langsung
bahkan oleh Bos Lin setiap hari, tentunya bukan orang yang kaleng-kaleng juga dan pantaslah untuk memimpin organisasi tersebut. Nah, bersamaan juga dengan mereka bertiga yang kemudian pindah ke toko sebelah, Cloud di situ sangat mengagumi desain dari toko tersebut. Ya memang dibuat Linji dengan style cukup modern dan merupakan style yang baru atau bahkan tidak pernah dilihat bagi orang-orang di Nojin. Ya memang desain di Nojin itu memang masih seperti di tahun 90-an. Sehingga untuk membuka obrolan supaya tidak canggung, Cloud di situ akhirnya bertanya kepada Muen apakah Bos Lin yang mendesain toko tersebut. Lalu singkatnya Muen menjawab iya. Nah, sampai di sini dikatakan meskipun Cloud ini tahu Muen ini hanya bertugas sebagai asisten dan mungkin cuma bersih-bersih di tokonya si Linji, dan Cloud sendiri juga pernah berbincang sedikit saja sebentar saja dengan si Muen ini. Tapi Cloud di situ sebagai orang yang biasanya berurusan dengan para makhluk extraordinary termasuk para kriminal juga, dia bisa merasakan bahwa Muen ini adalah makhluk yang sangat berbahaya. Ibaratnya seperti sebuah pedang tajam yang tidak punya selongsong, kata si Cloud. Seakan kalau Muen ini mau melakukan sesuatu, itu dia pasti akan lakukan tanpa ragu-ragu dan tanpa tekanan apapun. Sehingga kalau seandainya bukan karena Bos Lin dan bukan karena dididik langsung oleh Bos Lin, dirawat langsung oleh Bos Lin, Cloud berpikir mungkin Muen ini sudah menjadi seseorang yang masuk ke dalam kriminal top global. Gitu ya, ada vibe seperti itulah. Sedangkan untuk Vincent sendiri meskipun tidak sekuat Muen memang, tapi Cloud ini bisa merasakan sensasi seakan Cloud ini tertekan dan merasa ditatap oleh si Vincent. Padahal saat itu Vincent matanya ditutup dan tidak melakukan apa-apa. Jadi ini dua orang adalah orang yang sangat berbahaya bagi Nojin. Ini menurut Cloud dalam hati ya. Nah, tapi singkatnya balik lagi terkait masalah mereka tadi, di situ mereka diskusi di mana Vincent dan Muen mengatakan mereka akan mengekspos terlebih dahulu The Holy Moon Essence ini ke publik atau masyarakat luas sebelum nantinya akan membuat ajaran baru untuk masyarakat tersebut. Lalu untuk masalah dokumen dan lain sebagainya, semuanya itu sudah disiapkan oleh si Muen, dan untuk sampel produk Holy Moon Essence-nya sendiri yang nantinya akan digunakan sebagai bukti, itu juga Vincent sudah dapat dari kenalannya katanya. Lalu dikasihkan kepada si Cloud akhirnya untuk diteliti atau diperiksa lah. Sedangkan Cloud sendiri juga sangat kooperatif di situ, karena jika memang Church of the Dome ini melakukan hal yang buruk, ya tentunya mereka harus ditindak sesegera mungkin. Meskipun akan cukup susah atau lama, kata si Cloud, mengingat organisasi ini punya ukuran yang sangat besar dan mungkin punya hubungan juga dengan organisasi besar yang lain, kata si Cloud. Kemudian mereka pun bersalaman menandakan terciptanya kerjasama antara pegawai toko buku Linji dengan Secret Tower. Dan sebenarnya sampai sini Cloud itu sudah diwanti-wanti alias diperintahkan atau diperingatkan lah oleh atasan Secret Tower untuk apapun yang diminta pihak Bos Lin nanti itu turuti aja, karena siapa tahu Secret Tower ini sedang dites oleh Bos Lin. Jikalau ada masalah seperti ini, mereka itu akan berpihak kepada siapa. Nah, takutnya kalau mereka ini sedang dites dan ternyata nggak dituruti ini permintaan dari pihak Bos Lin, dari Muen, dari Vincent, ya pokoknya pihak dari Bos Lin ini tidak mereka turuti, takutnya mereka malah dianggap ada di pihak Church of the Dome dan malah bermusuhan dengan si Bos Lin sendiri. Makanya Cloud ini dengan gampang mengiyakan permintaan mereka, terlepas dari Church of the Dome yang memang melakukan hal yang kejahatan ya. Jadi mungkin kalau misal Church of the Dome ini adem-adem ayem dan mungkin tidak melakukan kejahatan apapun dan memang baik-baik aja ternyata ya, tapi kemudian dikerjain sama si Bos Lin dan si Bos Linnya meminta tolong kepada Secret Tower untuk membumi hanguskan Church of the Dome, ya mungkin Secret Tower ini mau-mau aja karena tidak mau bermusuhan dengan si Bos Lin sendiri. Dan sampai sini kita akan ditemani oleh backsound jangkrik lagi. Nah, tapi bersamaan dengan diskusi mereka bertiga tadi, di lain sisi Linji juga mendapatkan telepon dari Cherry Chapman yang setelah saling sapa singkat karena sudah lama tidak kontakan ya. Rupanya Cherry ini kemudian meminta bantuan kepada Bos Lin, di mana saat itu dia ini mendapatkan sebuah buku misterius milik Congreve atau saudara Cherry yang bersaing merebut tahta keluarga Chapman. Dan buku ini katanya bisa dipakai untuk menjatuhkan si Congreve. Namun tulisan di bukunya itu tidak bisa dipahami sama sekali oleh Cherry atau bawahannya yang lain. Sehingga akhirnya Cherry pun meminta bantuan kepada Linji untuk menerjemahkan tulisan tersebut. Nah, sampai sini mungkin buat kalian yang lupa tentang Congreve ini siapa, sebenarnya ini orang sempat disebut oleh Cherry di video part 17 atau komik chapter 72. Dimana saat itu Cherry mendapatkan laporan bahwa Congreve ini punya hubungan atau makin dekat dengan White Mage. Yang ini tuh cukup mencurigakan bagi Cherry sehingga kemudian dia menyuruh Bella menugaskan orang untuk memantau si Congreve. Tapi hanya itu saja Congreve ini disebut di novel ataupun di komik. Jadi sebelum lanjut akan aku jelaskan dulu apa background dan peran si Congreve ini di cerita pada kali ini. Nah, seperti yang tadi aku jelaskan, Congreve ini adalah saudara dari Cherry Chapman, di mana mereka ini punya bapak yang sama tapi beda emak.
Jadi sama seperti Cherry, Congreve juga punya atau menjadi salah satu kandidat yang bisa memimpin di US Chamber of Commerce dari keluarga Chapman, karena memang keturunan utama ya. Nah meskipun di US Chamber of Commerce itu dimiliki oleh beberapa keluarga, namun keluarga Chapman inilah yang punya saham cukup besar di situ. Sehingga tidak heran ada aksi rebutan warisan di keluarga Chapman. Dan Cherry sendiri sebagai anak yang berdarah tidak murni druid, melainkan perpaduan antara druid dan dark elf ya, tentunya Cherry mendapatkan tekanan dari pihak luar atau dalam keluarganya sendiri. Nah salah satu orang dari keluarganya yang sangat tidak suka dengan Cherry adalah si Congreve ini, yang bersaing dengan Cherry memperebutkan tahta keluarga. Namun dengan tidak disangka-sangka, pada suatu hari Cherry bertemu dengan si Linji, lalu mendapatkan kekuatan dari buku Linji yang bernama Heart Enchantment Seal, yang membuat dia bisa naik derajatnya dengan sangat cepat sampai bisa menekan si Congreve, meskipun tidak sampai bisa melenyapkan si Congreve ini secara penuh. Namun tentunya Congreve sendiri tetap di balik layar pastinya berusaha menggulingkan Cherry dan menjadi halangan terbesar bagi si Cherry. Sampai akhirnya singkat cerita, informan Cherry atau mata-mata Cherry itu mendapatkan sebuah buku milik si Congreve yang katanya bisa untuk menekan atau bahkan menjatuhkan si Congreve itu sendiri. Nah, mata-mata yang dapat bukunya ini inget-inget ya, karena nanti akan disinggung kembali. Nah, balik lagi, Cherry pun akhirnya meminta tolong kepada Linji terkait buku tersebut. Nah, Linji sendiri juga tahu sebenarnya kondisi Cherry tersebut, meskipun tidak tahu tentang ras druid, elf, dan segala macamnya, tapi Linji ini tetap tahu tentang Cherry yang merupakan pewaris di US Chamber of Commerce, dan pastinya sedang berebut tahta dengan si namanya Congreve ini. Alhasil Linji menjawab permintaan Cherry tersebut bahwa dia akan coba sebisa mungkin untuk menerjemahkan bukunya, yang kata Cherry berisi bahasa kuno tadi, meskipun sebenarnya Linji sendiri juga tidak jago-jago amat dalam bidang kriptografi seperti itu atau memecahkan sesuatu seperti itu. Nah tapi tentu saja itu pun sudah bisa membuat Cherry ini kegirangan dan mengatakan akan mengantarkan bukunya secepat mungkin ke toko si Linji. Nah selain itu Cherry juga menambahkan bahwa akhir-akhir ini si Congreve itu punya gerak-gerik yang cukup aneh, dimana belakangan bahkan dia juga mengganggu pengiriman si Cherry dan membuat pengiriman tersebut hilang. Nah tapi karena itu dikerjakan dengan sangat rapi, bahkan informan atau mata-mata Cherry tadi itu tidak bisa mendapatkan info apapun yang bisa menghubungkan hilangnya pengiriman Cherry ini dengan si Congreve. Jadi memang seakan tidak ada hubungannya dengan si Congreve sama sekali. Padahal Cherry itu yakin kalau pengirimannya itu diganggu oleh si Congreve. Sehingga singkat cerita, ini aku percepat aja ya. Setelah itu Linji pun mulai menyimpulkan ada sesuatu yang aneh di sini. Dimana kalau memang Congreve ini bukan orang yang bodoh, dan memang pada nyatanya dia tidak bodoh dan punya cukup banyak pengikut juga, tapi kenapa seceroboh itu sampai buku yang dikatakan sangat krusial bagi si Congreve ini bisa ada di tangan Cherry? Lalu Linji pun bertanya kepada Cherry tentang bagaimana dia dapat buku tersebut. Apakah gampang atau susah? Lalu yang mendapatkan ini, informan ini, apakah terpercaya dan sebagainya. Dan rupanya memang benar dugaan Linji tersebut, dimana menurut penjelasan Cherry, bukunya ini didapatkan oleh informannya hanya selang beberapa hari sejak Congreve melakukan gerak-gerik yang mencurigakan tadi. Jadi itu terbilang cukup singkat lah. Seharusnya kan ketika seseorang melakukan suatu hal yang rahasia atau diam-diam, dia itu kudu hati-hati banget sampai benar-benar aman. Tapi ini hanya selang beberapa hari saja informan Cherry itu bisa mendapatkan buku tersebut dengan sangat mudah. Sehingga Linji pun kemudian memberikan usulan ke Cherry kalau bisa saja buku tersebut hanyalah sebuah jebakan, dan sesuatu yang tertulis di dalam bukunya yang dari bahasa kuno tadi mungkin saja adalah info-info palsu yang justru nantinya bisa digunakan untuk menjebak si Cherry sendiri. Jadi ketika bukunya ada di tangan Cherry dalam waktu yang cukup lama karena harus diteliti dulu isinya dan sebagainya, nah saat itu bisa saja Congreve inilah yang justru nuduh buku tersebut miliknya si Cherry dengan info-info di dalamnya tersebut yang juga rupanya sudah didesain Congreve untuk bisa digunakan untuk menjebak si Cherry gitu ya. Misal ternyata info di bukunya itu adalah rencana konspirasi misalnya, pastinya kan Cherry yang akan malah dituduh nantinya untuk merencanakan sebuah konspirasi. Dan di saat yang sama, apa buktinya kalau buku itu adalah milik si Congreve? Kan saat itu ada di tangan si Cherry. Nah atas perkataan Linji ini Cherry menjadi cukup merinding karena memang benar juga gitu ya, selama ini tidak terpikir oleh dia. Karena di saat yang sama sebenarnya informan yang disinggung Cherry dari tadi ini awalnya adalah bawahan si Congreve yang sangat setia kepada si Congreve dan salah satu orang penting lah di pihaknya si Congreve. Jadi bisa dibilang orang kepercayaan si Congreve. Nah, namun orang ini kemudian dicuci otak oleh Cherry menggunakan kekuatan yang diberikan Linji, yaitu Heart Enchantment Seal tadi, yang dari namanya saja sudah bisa kita tebak Cherry ini bisa mencuci otak orang lain, memerintahkan orang tersebut dengan cara ngobrol dengan orang tersebut. Sehingga si orang ini yang tadinya bawahan Congreve akhirnya berubah menjadi sangat setia kepada Cherry karena sudah dicuci otak. Lalu Cherry memerintahkan orang ini untuk tetap beraktivitas seperti biasa dengan Congreve, masih ada di pihaknya si Congreve, tapi di saat yang sama juga berperan sebagai
sebagai mata-mata Cherry dan memberikan info kepada si Cherry. Nah, namun itu kalau misal kekuatan Cherry ini masih aktif di orang tersebut. Tapi bagaimana kalau misal Kongrif ini dengan suatu cara, mungkin dengan bantuan White Mage atau siapa ya yang disinggung di komik chapter 72 sebelumnya, itu rupanya dia bisa menghapus cuci otak di bawahannya tersebut. Nah, kalau memang seperti itu, artinya si informan ini bisa jadi malah balik jadi mata-mata Kongrif yang ditanam di pihak Cherry dan memberikan info-info kepada si Kongrif gitu ya. Atau bisa juga buku tadi yang katanya kan didapatkan oleh informan ini rupanya memang digunakan untuk menjebak si Cherry. Dan di lain sisi karena Cherry sendiri merasa si informan ini masih tercuci otak dengan kekuatannya, ya dia tidak curiga sama sekali pada awalnya sebelum akhirnya diperingatkan oleh Linji tadi kalau mungkin ini bisa jadi sebuah jebakan. Nah, itu yang dipikirkan oleh Cherry. Nah, kemudian balik lagi Linji yang bisa merasakan kalau Cherry ini tiba-tiba diam dan berpikir keras karena usulannya tadi. Akhirnya Linji kembali menghibur Cherry dengan mengatakan kalau perkataannya tadi hanyalah sebuah dugaan saja. Jadi bukan pasti memang seperti itu yang terjadi. Jadi Linji menyarankan bawa aja bukunya dulu ke sini. Yang penting dicek dulu, baru nanti mengambil kesimpulan kembali, kata Linji. Ini masih di telepon ya. Sehingga dikatakan di situ Cherry kembali bersemangat dan Linji juga memberikan nasihat lagi seperti biasa. Kalau apapun masalahnya jangan mengutamakan kekerasan. Itu opsi terakhir lah. Tapi gunakanlah heart. Atau sebenarnya maksud Linji itu gunakan hati. Nah, tapi karena nama skill Cherry tadi juga Heart Enchantment, jadi Cherry mengira si Linji ini menyinggung tentang skillnya tersebut. Alhasil Cherry pun menjawab bahwa dia memang masih memegang teguh nasihat itu, katanya. Karena memang benar, selama ini menggunakan kekuatan cuci otaknya adalah cara yang sangat efektif daripada kekerasan. Dan lagi pula jika dia menjatuhkan Kongrif dengan kekerasan, malah bisa jadi akan membuat reputasinya buruk. Itu pikir si Cherry. Nah, tapi singkat cerita di situ Cherry kemudian menanyakan hadiahnya sebelumnya atau koin misfortune dari Cherry, di mana posisinya Cherry ini sudah mengetahui dari Edmund bahwa di hari yang sama juga saat itu tiba-tiba Linji mendapatkan koin of fortune dari Colin dan akhirnya menjadi sepasang coin of destiny. Nah, tapi kan tidak heran juga gitu ya karena ini Boslin ya, apapun yang terjadi pasti itu sudah rencana Boslin. Jadi Cherry hanya bertanya apakah Boslin suka dengan hadiahnya tersebut. Yang alhasil membuat Linji mengingat kembali kejadian ketika dia memecahkan gelas Wilde dengan menggunakan koin tersebut dan membuat situasi saat itu menjadi sangat canggung. Sehingga Linji pun menjawab bahwa memang dia suka koinnya, tapi koin tersebut sepertinya tidak cocok digunakan di beberapa tempat dan situasi, katanya, yang sebenarnya merujuk kepada kejadian gelas Wilde tersebut. Nah, tapi seperti biasa itu disalahpahami oleh Cherry bahwa tidak heran Coin of Destiny mungkin hanya dianggap sebagai mainan saja oleh Boslin dan hanya digunakan sesekali saja dan tidak cocok dipakai di sembarang tempat. Padahal itu merupakan alat sihir yang sangat OP gitu ya. Dan karena itu juga Cherry kemudian mengatakan kepada Linji bahwa dia sudah menyiapkan hadiah lain lagi yang lebih berharga daripada koin tersebut yang nantinya akan dikasihkan kepada Linji juga. Namun Linji tentu saja sempat menolak di situ sampai Cherry pun memohon-mohon dan Linji terpaksa mengiyakan aja untuk dibawakan hadiah lagi karena memang Cherry ini memaksa. Nah, kemudian Linji balik lagi membahas masalah tadi di mana dia bertanya kepada Cherry apakah Cherry tahu tentang Holy Moon Essence karena katanya ini barang berasal dari The S Chamber of Commerce dan digunakan untuk mengendalikan anggota Church of the Dome, kata Linji. Ya, namun rupanya Cherry ini tidak tahu menahu tentang barang tersebut dan balik mengatakan kepada Linji bahwa mungkin saja barang tersebut ada hubungannya dengan Kongrif dan pengiriman dia yang hilang sebelumnya, yang menurut dugaan kan juga diganggu oleh si Kongrif. Jadi mungkin ada sebuah konspirasi di balik si Kongrif ini. Nah, tapi saat itu Linji berkata bahwa The Holy Moon Essence ini juga dia sendiri masih belum menginvestigasi secara mendalam dan kemudian meminta kepada Cherry list apa saja barang yang hilang dalam pengiriman dia sebelumnya. Bersamaan dengan kembalinya 3 orang tadi dari toko sebelah setelah diskusi tadi, yang mana Cloud melaporkan kepada Linji bahwa dia sudah mengirim sampel Holy Moon Essence-nya ke markas untuk diteliti bahan-bahannya. Dan Vincent juga menjelaskan garis besar rencana mereka kepada Linji, di mana mereka akan menjatuhkan Church of the Dome dan mendirikan church baru dan sebagainya tadi. Lalu dibantu juga oleh si Muen. Nah, lalu tak lama setelah itu Cherry memberikan list barang apa saja yang hilang dari pengirimannya. Lalu kemudian juga ada orang dari Secret Tower yang juga datang membawa hasil penelitian bahan-bahan Holy Moon Essence yang sudah diperintahkan oleh Cloud sebelumnya.
Kemudian setelah dua kertas tersebut dicocokkan, keduanya memang punya bahan yang sebagian besar mirip, sehingga bisa dengan mudah disimpulkan bahwa The Holy Moon Essence ini memang ada hubungannya antara Church of the Dome dan The S Chamber of Commerce, atau spesifiknya dengan si Congreve tadi, karena Cherry sendiri tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Yang sebenarnya cukup membuat Linji sedikit merinding ya, karena saat itu Linji juga sudah tahu bahwa dua ledakan beruntun sebelumnya itu adalah dari Church of the Dome yang ingin melenyapkan si Vincent. Meskipun Linji ini awalnya hanya mengira kalau itu adalah ledakan gas biasa. Jadi ini kasus dengan Holy Moon Essence atau rokok terlarang ini terbilang cukup besar ya, sampai para elit global ini menutup-nutupi pembunuhan dengan alasan ledakan gas. Apalagi itu konspirasinya rupanya juga berhubungan dengan masalah internal di S Chamber of Commerce. Yang keduanya ini kan Church of the Dome dan di S Chamber of Commerce adalah dua organisasi yang besar di Nuojin. Dan Linji rupanya entah gimana bisa terlibat dengan itu semua. Jadi di sini Linji cukup merinding lah. Nah, tapi kembali lagi dari hasil penelitian tadi, Cloud menjelaskan bahwa ada beberapa unsur yang belum bisa dideteksi dengan detail bahan dasarnya itu apa. Namun Cloud berspekulasi bahwa mungkin unsur tersebut adalah sesuatu yang hidup. Jadi makhluk hidup yang mungkin semacam parasit gitu ya, yang masuk ke dalam tubuh ketika si Holy Moon Essence ini dihirup dan dibakar. Nah, tapi bahan macam apa ini? Kita akan lanjut di part selanjutnya guys. Terima kasih yang sudah nonton sampai di sini. Dan terima kasih juga buat yang sudah traktir kopi. Seperti bisa jangan lupa like dan subscribe untuk support channel ini. Bisa cek juga link description untuk traktir kopi di situ. Semoga menghibur waktu luang kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.